Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya anak kelas 8 C dan D. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak dengan judul adab kepada kedua orang tua dan guru. Pada kesempatan kali ini yang akan kita tekankan di sini, yang pertama adalah adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, maka ada baiknya kita membahas mengenai pengertian adab. Adab itu sendiri artinya adalah kesopanan, tingkah laku yang baik, kehalusan budi bahasa, dan tata susila. Ini pengertian adab. Ada lagi adab Islami. Ada embel-embel Islami. Adab Islami itu adalah adab yang dilandasi dengan ajaran Islam. Adab yang dilandasi dengan ajaran Islam. Jadi walaupun manusia menilai suatu sikap atau perbuatan manusia itu bagus, tetapi apabila hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka itu bukan adab Islami. Jadi harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau yang dimaksud adalah adab Islami. Kemudian orang tua. Pengertian orang tua. Orang tua adalah orang yang menjadi perantara keberadaan kita hidup di dunia ini. Itu orang tua. Orang yang menjadi perantara keberadaan kita hidup di dunia ini. Jadi tanpa orang tua, maka kita tidak akan ada hidup, tidak akan ada hidup di dunia ini. Tidak akan ada. Nah, itu pengertian dari pengertian adab dan orang tua. Semua manusia hidup di dunia ini dilahirkan oleh seorang ibu. Semua manusia hidup di dunia ini dilahirkan oleh seorang ibu. Kecuali 3 orang yang lahir tanpa adanya perantara orang tua. Bisa tidak ada bapak, bisa tidak ada ibu. Atau hanya salah satunya saja. Bapak ada, ibu tidak ada. Ibu ada, bapak tidak ada. Atau tidak ada dua-duanya. Tapi semua manusia hidup di dunia ini dilahirkan oleh seorang ibu. Kecuali hanya 3 orang. Yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, dia dilahirkan tidak ada ibu, tidak ada ayah. Siti Hawa, tidak ada ibu, juga tidak ada ayah. Walaupun diambil dari tulang rusuk yang paling bengkok dari Nabi Adam. Yang ketiga adalah Nabi Isa. Di sini agak salah bapak menulis, bukan Nabi Adam lagi, tapi Nabi Isa alaihissalam. Maaf,
Nabi Isa ini dia lahir dari seorang rahim ibu, tapi tidak ada perantara bapak. Ya. Jadi tidak ada perantara bapak. Adapun ibu sendiri bisa melahirkan karena ada bapak atau suami. Tanpa keberadaan bapak dan ibu, maka kita tidak akan ada di dunia ini. Jadi itulah pengertian dari adab dan juga pengertian dari adab Islami dan juga pengertian dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah dalil perintah beradab kepada orang tua. Ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Mungkin ayat ini sudah tidak asing lagi ya, bagi pendengaran kita. Yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baik. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu aku masih kecil. Ini dalil perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dalil yang bersumber dari Al-Quran. Adapun dalil yang bersumber dari hadis, di mana Rasulullah SAW berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqan nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Ini pun juga hadis yang sudah sering kita dengar dan tidak asing lagi bagi pendengaran kita. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Maka kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang aku harus berbakti kepadanya. Kemudian Rasulullah menjawab, ibu. 3 kali Rasulullah menyebutkan ibu. Kemudian orang laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Nah ini. Jadi di sini hadisnya menjelaskan kedua orang tua. Ya, kedua orang tua. Ibu 3 kali penyebutannya, sedangkan bapak hanya 1 kali. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini ya, maka dapatlah kita tarik
satu benang merah ataupun penjelasan mengenai bentuk-bentuk adab kepada kedua orang tua. Ya. Jadi di sini dalam hadis ini terdapat dalam hadis ini dan juga dalam surah Al-Isra terdapat bentuk-bentuk adab kepada kedua orang tua. Yang pertama, bentuk-bentuk adab kepada kedua orang tua. Pertama, kita tidak boleh mengatakan kepada keduanya. Saja kita tidak boleh. Ya, dilarang. Apalagi sampai kita memukul orang tua kita, menampar orang tua kita, menendang orang tua kita. Ini bahkan sampai membunuh kedua orang tua kita. Mengatakan saja tidak boleh, dilarang dalam agama. Ya. Apalagi sampai membunuh, menampar. Wah, itu sungguh amat terlalu anak tersebut. Ya. Anak tersebut akan celaka baik dunia maupun akhiratnya. Nah, bentuk-bentuk adab kepada kedua orang tua yang kedua adalah tidak boleh membentak keduanya, nggak boleh. Yang ketiga, mengatakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia atau lemah lembut dan enak didengar. Adabnya ya, tidak boleh membentak, mengatakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia ataupun lemah lembut. Kemudian keempat, merendahkan diri ketika berhadapan dengan keduanya dengan dasar kasih sayang. Yang kelima, mendoakan untuk kedua orang tua kita. Nah, ini adalah bentuk-bentuk adab kepada kedua orang tua kita yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian apa manfaat yang dapat kita peroleh dengan kita beradab kepada kedua orang tua? Yang pertama, kita akan memperoleh ridho dari kedua orang tua kita. Yang kedua, kita akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, ridallah fi ridal walidain wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, memperoleh ketentraman batin karena dekat hubungan batinnya dengan kedua orang tua. Yang keempat, manfaat kita berhadap kepada kedua orang tua yang akan kita peroleh adalah didoakan kebaikan oleh kedua orang tua karena kasih sayangnya yang tulus. Jadi dalam hidup ini kita butuh doa dari orang tua. Kita butuh keredoan dari kedua orang tua. Karena kalau orang tua sudah redho, maka keberkahan akan kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Segala cita-cita kita akan kita peroleh. Kenapa? Karena di situ terdapat ridho kedua orang tua dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu inilah kita sebagai anak mesti berbakti sama orang tua. Karena dalam hidup ini yang kita cari adalah ridho dan keberkahan dari orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, ya, maka kebahagiaan, keberkahan akan kita peroleh, akan kita dapati. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun juga akan kita peroleh. Inilah, mumpung masih ada kedua orang tua, ya, mari sama-sama kita berbakti kepadanya. Nah, bagi yang sudah meninggal dunia, maka kita pun juga mesti berbakti. Jadi berbakti sama kedua orang tua, tidak mesti ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua sudah meninggal dunia pun kita sebagai anak, ya, wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ya, walaupun kalau sudah meninggal, kita wajib mendoakannya. Ya, mudah-mudahan inilah yang dapat kita Bapak sampaikan mengenai bakti kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan ini semua dapat menambah wawasan kita, ya, untuk kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya, semoga keberkahan dan keridhaan akan selalu menyertai kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.